Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali. Ya, bertemu lagi bersama Bapak kali ini dalam materi pembelajaran IPA. Ya, tentunya kalian semua dalam keadaan sehat selalu untuk dapat mengikuti pembelajaran Bapak kali ini. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas materi mengenai lapisan bumi. Nah, di dalam lapisan bumi kalian perlu mengetahui ya bahwa bumi itu terbagi menjadi 3 komponen dasar ya. Struktur pembagian atas bumi terbagi 3 komponen dasar. Yang pertama ya adalah komponen gas atau yang disebut dengan atmosfer. Biasanya juga kita sering sebut lapisan ya, lapisan atmosfer. Lalu yang kedua komponen bebatuan atau yang disebut dengan lapisan litosfer. Yang ketiga adalah komponen air atau yang disebut dengan lapisan hidrosfer. Nah, ada juga komponen-komponen lain bumi yang disebut dengan bagian es, yaitu kriosfer, dan juga yang keduanya itu adalah bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau disebut biosfer. Nah, ini yang kita tinggali ya. Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Kali ini kita akan membahas ya yang bagian pertama dulu, yaitu lapisan atmosfer. Nah, ingat ya, bagian-bagiannya Bapak ulangi lagi kali ini ya. Bapak ulangi, yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari troposfer ya, ada juga stratosfer dan juga mesosfer, lalu termosfer, yang kelima adalah eksosfer. Nah, itu di bagian lapisan pertama ya, ada 5 lapisan. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua itu ada yang disebut dengan lapisan litosfer. Nah, litosfer itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan inti bumi, ada yang disebut mantel bumi, dan juga ada yang disebut kerak bumi. Di mana mantel bumi itu terbagi lagi menjadi 2 ya, yaitu astenosfer dan juga mesosfer. Nah, yang ketiga ya, lapisan yang ketiga itu adalah hidrosfer. Di mana hidrosfer ini berarti terdiri dari bagian-bagian air. Nah, di bumi itu sendiri ada beberapa sebaran air. Ya, kalian perlu tahu yang pertama adalah laut ya, 97,2% itu sebaran air yang ada di muka bumi. Lalu yang kedua adalah lapisan es yang ada di kutub ya, itu adalah 2,15%. Lalu yang ketiga adalah air tanah 0,625%. Lalu yang keempat adalah air tawar 0,017%, dan yang terakhir adalah di atmosfer ya, ada 0,001%. Nah, itu adalah sebaran-sebaran air. Nah, bagaimana membahas yang pertama sekarang, yaitu atmosfer. Ya, apa itu atmosfer? Atmosfer adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Jadi jika diibaratkan bumi itu seperti bola, maka atmosfer adalah bagian udara yang menyelimutinya ya, di bagian atasnya. Nah, atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan juga debu. Nah, ini adalah komposisi dari gas pembentuk atmosfer. Ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan juga ozon atau yang disebut dengan O3. Nah, kalian bisa lihat ya, volumenya masing-masing adalah yang paling banyak tentunya di sini adalah nitrogen. Ingat, ini adanya di bagian atmosfer bumi ya, yaitu nitrogen paling banyak, ada 78,08%. Jadi jika ada ditanyakan dalam sebuah soal
bagian pembentuk atmosfer yang paling terbanyak adalah nitrogen ya. Kalian bisa melihat di sini. Struktur atmosfer apa saja? Ya, tadi yang sudah kita jelaskan ya, bahwa yang pertama adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Nah, kita lihat yuk satu-satu bagiannya. Ini adalah bagian-bagian dari lapisan atmosfer. Ada eksosfer yang jauhnya adalah 400 km kurang lebih ya dari permukaan bumi. Ya, jarak antara termosfer dengan eksosfer bisa kalian lihat ya. Nah, jauh sekali ya perbandingannya. Nah, antara bumi dengan troposfer itu adalah jaraknya 10 km ya. Lalu antara bumi dengan stratosfer adalah 30 km, antara bumi dengan mesosfer adalah 50 km, dan seterusnya. Iya, kalian bisa lihat ini ya. Oke. Lalu troposfer yang kita bahas pertama. Apa itu troposfer? Adalah merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah, ketinggiannya 0 sampai 10 km dpl ya, dari permukaan laut, maksudnya ya, daerah permukaan laut. Nah, tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, salju, dan lain-lain ya. Suhu udara berkurang 6,4 derajat Celcius setiap 1000 meter. Jadi setiap 1000 meter suhu udara akan selalu berkurang 6,4 derajat Celcius. Makin ke atas makin dingin. Iya. Stratosfer, ketinggian 10 sampai 50 km ya di atas permukaan laut. Nah, tidak ada aktivitas cuaca di sini. Tapi sebagian ozon ya, sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, ini ya. Nanti kalian bisa lihat lapisan ozon yang ada di permukaan bumi kita sudah seperti apa ya. Lalu yang ketiga yaitu yang disebut dengan mesosfer. Apa itu mesosfer? Ya, mesosfer adalah lapisan yang memiliki ketinggian 50 sampai 85 km dari permukaan laut. Ya, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi jika ada meteorit ya jatuh ke muka bumi, ya maka ya akan dihabis atau akan dikikis terlebih dahulu ya oleh mesosfer ya. Termosfer merupakan lapisan panas, suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius dapat membakar meteorit. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum sampai ke mesosfer tadi ya, dia melindungi benda-benda luar angkasa, maka yang berperan aktif dalam menghilangkan meteorit ya, membakar meteorit, mengikisnya menjadi lebih kecil, biasanya adalah lapisan termosfer. Ya, lalu yang ke atas ya, yang terakhir ya, itu yang di atas, paling atas adalah eksosfer. Batas atmosfernya terluar, ketinggian lebih dari 500 km dpl, lapisannya sangat tipis, unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Iya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam atmosfer berarti akan ada yang namanya cuaca ya. Kalian bisa lihat ya, keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Ya, itu adalah cuaca ya. Nah, lanjut. Unsur-unsur cuaca apa saja? Unsur-unsur cuaca yaitu pertama suhu udara di suatu tempat tersebut. Ketinggian pun berpengaruh ya. Yang kedua adalah tekanan udara. Yang ketiga kelembaban udara. Yang keempat angin. Yang kelima curah hujan. Yang keenam keadaan awan. Ketujuh intensitas penyinaran matahari. Ini adalah unsur-unsur cuaca yang akan menyebabkan apakah terjadinya cuaca-cuaca ekstrim atau tidak ya. Kalian bisa lihat unsur-unsurnya seperti ini, ada 7 macam. Tolong silakan dihafalkan ya. Nah, tekanan udara. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Jadi satu wilayah tertentu pastinya memiliki tekanan udara yang berbeda-beda. Alat ukurnya apa saja yang diukur? Nah, yang untuk mengukur tekanan udara. Nah, untuk mengukur tekanan udara, alat ukurnya adalah barometer ya. Kalian bisa lihat, biasa kita kenal dengan satuan atmosfer atau ATM ya. Nah, ingat ada konsepnya bahwa semakin tinggi tempat maka tekanan udara akan semakin berkurang ya. Semakin tinggi tempat maka tekanan
akan semakin berkurang. Nah, ada juga yang disebut dengan isobar. Isobar itu apa? Isobar adalah garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Ya, yang selanjutnya yaitu lapisan ozon. Nah, apa itu lapisan ozon? Yang kita kenal dengan O3 ya. Nah, lapisan ozon itu adalah sebuah lapisan yang terdapat di stratosfer ya, di mana lapisan ozon ini berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Nah, namun ya perlu kalian ketahui bahwa lapisan ozon di muka bumi ini berdasarkan foto dari NASA ya, dari tahun ke tahun itu sudah mengalami bolong ya, bolong atau ada lubang, terdapat lubang-lubang di lapisan ozon tersebut. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktunya. Nah ya, nah gas CFC lah yang sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Maka yang Bapak pernah sebutkan ya pada saat mempelajari tentang global warming, bahwa gas CFC lah yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu penggunaan AC, kulkas dan lain sebagainya. Nah, menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman, pangan, dan juga meningkatkan kadar karbon dioksida di udara ya, karbon dioksida di udara. Inilah yang menyebabkan global warming ya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, ini adalah struktur dari yang kalian bisa lihat ya, merupakan sumber dari proses pemecahan molekul ozon oleh CFC. Nah, ya di mana sinar ultraviolet dapat menghancurkan CFC awalnya ya. Nah, di sini lalu yang B, atom klorin yang lepas ya dan menghancurkan ozon. Ya, jadi klorinnya ini lepas, di sini O3 keluar, berarti ozonnya itu akan atom klorin jika bergabung dengan atom oksigen menghasilkan ikatan oksigen klorin. Jadi artinya ozonnya itu diambil. Ozon itu adalah O3 ya. Ketika klor bergabung dengan O, maka diambillah, jadilah atom yang bebas dan oksigen dapat menghancurkan ikatan klorin. Nah, atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal. Atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon. Nah, ini dia ya. Atom klorin yang lepas akan membentuk ozon-ozon yang bolong ya, yang menyebabkan luka. Ini adalah gambar dari tahun ke tahun ya, tahun 1980, 1990 ini ada keadaan ozon kita ya, perubahan lubang ozon kita. Nah, sampai dengan 2010. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini, anandaku sekalian semuanya. Sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya, yaitu lapisan litosfer yang akan kita bahas pada pekan depan. Jangan lupa tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anandaku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, kalian semua dapat memahaminya. Baik anandaku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.